Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang toksit atau beracun sepertinya memang ditakdirkan untuk selalu ada di samping kita. Walaupun kita sudah hindari, tapi tetap saja tiba-tiba ada dalam lingkaran pertemanan kita. Orang-orang ini selalu menghadirkan drama yang tidak perlu. Mereka sering menjadi aktor utama dari sebuah konflik. Mereka bisa menurunkan mental kita di tempat kerja. Dan mereka sangat berdampak negatif pada kesehatan emosional orang-orang yang terpaksa berurusan dengan mereka. Beberapa orang toksit sering tidak menyadari dampak negatif dari apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Sementara orang toksit yang lainnya tampaknya memperoleh sebuah kepuasan kalau sudah bisa menciptakan kekacauan. Apa hal terburuk yang terjadi pada kita? Ya, Anda bisa tergoda untuk melakukan hal yang sama, yaitu balas dendam kepada orang-orang toksit tersebut. Sama seperti halnya orang-orang toksit tersebut lakukan kepada orang lain. Tentu saja, balas dendam tidak akan pernah berhasil karena mereka nggak punya cermin untuk berkaca. Dalam artian, sadar diri mereka itu sangat kurang. Dan akhirnya, dengan balas dendam, kita hanya membuat diri mereka terlihat sebagai korban. Cara terbaik untuk menghadapi orang yang menyusahkan kita harus menggunakan trik-trik khusus yang biasa dilakukan oleh orang-orang cerdas. Yang pertama, jauhi. Terpaksa berada dalam lingkaran orang-orang negatif dan suka mengeluh itu adalah sebuah berita buruk. Mereka berkubang dalam masalah mereka dan mereka ingin orang lain ikut bergabung, sehingga mereka dapat merasa lebih baik dengan diri mereka sendiri. Orang sering merasa tertekan untuk mendengarkan para pengeluh karena mereka tidak ingin dianggap kasar atau tidak peka. Tetapi ada garis yang tipis antara kita meminjamkan telinga kita karena simpatik atau kita bisa terhisap dalam lingkaran emosional negatif mereka. Anda bisa menjauhi ini dengan cara kita menetapkan batasan dan menjauhkan diri kita jika perlu. Coba renungkan ini. Jika orang-orang negatif itu adalah seorang perokok, apakah Anda akan duduk di sana sepanjang hari menghisap asap rokok? Mungkin tidak, karena Anda pasti akan menjauhkan diri Anda. Itu hal yang sama yang harus Anda lakukan terhadap orang-orang toksit tersebut. Nomor 2, buat pembatas. Pengaruh negatif, si pemalas, si tukang ngeluh, tidak bisa kita hindari dalam pergaulan maupun lingkungan pekerjaan kita. Tapi kita harus bisa mengenali mereka dan mengenali perilaku mereka. Gampang kok mengenalinya, pakai hati dan pikiranmu. Hal ini akan menjadi bekal untuk kita untuk menghadapi mereka dan kapan kita bisa menghindari mereka. Jika Anda membiarkan hal tersebut terjadi secara alami, Anda pasti akan mendapatkan diri Anda akan terus-menerus terlibat dalam percakapan yang menyusahkan dan pastinya sangat menguras energi positifmu. Tetapi jika Anda menetapkan batasan dan memutuskan kapan dan di mana Anda akan terlibat dengan orang-orang tersebut dan kapan Anda harus menghindari mereka, Anda akan sangat gampang menghindari suasana yang tidak enak. Nomor 3, jangan terpancing untuk berbagi rahasia dengan mereka. Orang-orang toksit akan dengan senang hati untuk berbagi rahasia terdalam dengan orang lain agar terlihat menarik di mata orang lain. Dan mereka akan sangat dengan senang hati menghakimi dan bergosip tentang orang-orang di belakang mereka. Jika Anda bertemu dengan orang yang suka gosip dan membicarakan orang lain di belakang mereka, jangan tertipu dengan berpikir bahwa mereka bergosip dengan Anda hanya karena mereka menyukai Anda dan mempercayai Anda. Mereka akan dengan mudah mengkhianati kepercayaan kita. Orang-orang toksit akan sering berbicara dengan Anda tentang seseorang dengan harapan Anda akan setuju dan suka dengan mereka. Kemudian mereka akan pergi dan memberitahu orang lain apa yang Anda katakan. Ini akan menciptakan gesekan antara dua orang yang membuat orang-orang toksit itu bisa memegang kendali permainan. Ini adalah teknik mereka untuk mendapatkan teman dan kita jangan sampai terlena dan tertipu. Nomor 4, jangan menjadi mangsa dari merasa kasihan. Orang beracun menggunakan belas kasihan sebagai bentuk lain dari sebuah penipuan. Mereka bahkan membuat korbannya merasa tidak enak karena korbannya membela diri. Orang cerdas mampu mengenali dan memberikan rasa kasihan kepada orang yang tepat. Saya tidak mengatakan
bahwa merasa kasihan kepada orang lain itu tidak baik loh ya. Tapi mendapatkan rasa simpati dan rasa kasihan dari orang lain adalah cara mereka untuk bisa memegang kendali. Mereka akan terus menyalahkan orang lain atas semua yang terjadi dalam hidup mereka, selama ada orang yang mau mendengarkan mereka. Dan kalau Anda terjebak dalam rasa kasihan, artinya Anda harus siap-siap untuk terus mendengarkan mereka dengan segala keluhannya. Menghindari untuk mengasihani mereka adalah cara kita untuk menolak tindakan mereka dan akan membuat mereka menganggap bahwa Anda terlalu cerdas untuk dimanfaatkan. Nomor 5, kontrol emosi Anda. Berhadapan dengan orang-orang beracun itu bisa menguras energi, bahkan bisa sampai membuat kita menjadi emosi. Bahkan itu terjadi tanpa kita sadari. Menjaga emosi itu butuh kesadaran. Memang terkadang tidak bisa kita hindari. Pada akhirnya kita akan konflik dengan mereka. Dan di sini kontrol emosi sangat dibutuhkan. Karena ketika Anda emosi, maka kita akan kalah dan mereka akan memegang kendali. Ketika kita berurusan dengan orang-orang toksik, sangat penting untuk menilai dan mengatur kadar emosi kita. Jangan sampai Anda emosi dengan perlakuan mereka. Hindari kontak kalau perlu, daripada nantinya Anda akan menyesal karena emosi yang sudah Anda luapkan. Nomor 6, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Orang-orang toksik seringkali menjadikan diri mereka menjadi orang pertama yang disalahkan ketika terjadi sebuah kesalahan. Mereka melakukan ini untuk membebaskan diri mereka dari keharusan melakukan upaya apapun untuk memperbaiki yang salah. Sangat mudah untuk membenci sesuatu dan menyalahkan orang, tetapi jauh lebih sulit untuk membuat sebuah perubahan. Orang yang cerdas akan mengelak dari kekuatan orang-orang toksik. Orang-orang cerdas akan selalu mencari solusi dari suatu masalah, daripada hanya berfokus pada pihak yang salah. Ketika Anda membantu mencari sesuatu yang benar, walaupun entah Anda ada hubungannya dengan hal itu atau tidak, hal itu menunjukkan bahwa Anda itu seorang penyayang, peduli, dan setia. Dan hal ini akan selalu bisa mengalahkan orang-orang toksik. Nomor 7, habiskan waktu bersama teman-teman yang setia. Sangat penting untuk mengembangkan jaringan dukungan yang kuat dari orang-orang yang setia dan dapat dipercaya. Orang-orang cerdas tahu bahwa mereka tidak harus menjadi teman dari semua orang, dan tidak semua orang pantas mendapatkan persahabatan mereka. Pada gilirannya, mereka akan menghargai kesetiaan dan kepercayaan teman mereka dengan menunjukkan bahwa itu akan bekerja secara dua arah atau simbiosis mutualisme. Persahabatan dan kesetiaan sejati adalah salah satu komoditas paling langka dan paling berharga yang pernah kita miliki dalam hidup. Jadi, jangan biarkan ini dirusak oleh orang-orang toksik, negatif, dan tidak dapat dipercaya. Nomor 8, jangan buang energi untuk konflik yang tidak ada gunanya. Beberapa orang toksik menganggap bahwa konflik adalah sebuah kebutuhan. Mereka bersedia untuk berdebat dengan siapapun. Dan yang lebih buruk lagi, seringkali pembahasan yang diperdebatkan itu tidak ada gunanya. Dan bisa ditebak konflik tersebut dari siapa yang memulai. Ya, yang mulai adalah orang-orang toksik tersebut. Orang-orang toksik tidak memiliki keinginan untuk berdebat secara sehat dan mencari kata sepakat. Sebagai orang-orang cerdas, kita harus mengenali itu. Saran terbaik dari saya, Anda harus melepaskan diri dan mengabaikan saja semua keinginan untuk berdebat dengan orang-orang toksik tersebut. Tidak ada gunanya, yang ada hanya emosi dan menguras energimu. Nomor 9, tetap berorientasi pada tujuan. Orang-orang toksik itu sangat mengganggu. Mereka dapat menyebabkan Anda kehilangan fokus, mental dan emosional Anda akan terganggu ketika mereka menciptakan drama dan membuat sebuah masalah. Lakukan yang terbaik untuk menghilangkannya. Teruslah mengarah ke hal-hal untuk kembali ke tujuan Anda dan selesaikan masalah yang perlu dipecahkan. Orang-orang toksik itu berbagai macam tipe, tapi kebanyakan dari mereka dipastikan tidak bodoh. Dan ketika mereka menyadari bahwa Anda tidak terpengaruh oleh mereka, mereka akan pergi. Nomor 10, ingatlah, Anda punya hak untuk bahagia. Hak Anda sepenuhnya untuk menjadi orang bahagia yang bergaul dengan orang-orang sehat secara emosional. Terlepas dari alasan apapun yang dimiliki oleh orang-orang toksik atas perilaku mereka. Meskipun hampir tidak mungkin untuk mengabaikan terkait apa yang orang lain pikirkan tentang Anda
Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain, dan Anda harus bisa menerima pendapat orang walaupun hanya sebesar butiran pasir. Dengan cara ini, tidak peduli apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh orang-orang toksik, harga diri Anda asalnya dari dalam diri Anda. Berurusan dengan orang-orang toksik adalah sesuatu hal yang kita semua harus hadapi dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Orang-orang toksik ini tampak menemukan banyak cara untuk bisa masuk ke kehidupan orang-orang. Mereka menciptakan drama dan kekacauan untuk memanipulasi orang lain agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi Anda tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup Anda dan menghambat kemajuan Anda. Insya Allah, dengan menetapkan teknik ini akan memungkinkan Anda untuk bisa menangani orang-orang yang toksik tersebut dengan lebih efektif, dan tentunya akan mengurangi kemungkinan efek buruk dari mereka terhadap Anda. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Bagaimana Anda menghadapi orang-orang toksik tersebut? Mungkin Anda punya kiat-kiat tersendiri. Mungkin bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.